الإنسان حتى علمه ووحده ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض والشفاعة وعلى آله وصحبه نجوم الباطل. أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيه كمثل غيث أصاب أرضا واسعة ومنها طائفة طيبة قبيلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa qala man lam yadfa' anhul faqra qalilul mali lam yuhassil lahul ghina kathiruhu kadzalika man lam yantafi bi qalilil ilmi fa huwa minal intifa'i bi kathirihi ab'ad. Qala berkata Habib Abdullah Al-Haddad, malam yadfa' anhul faqra, orang yang tidak bisa menyingkirkan dari dirinya kemiskinan. Qalilul mali yaitu sedikitnya harta. Dia nggak bisa tuh singkirkan kemiskinan itu. Lam yuhassil lahul ghina, dia tidak akan bisa menghasilkan kekayaan. Kathiruhu wa huwa kathirul ma, yaitu banyaknya harta. Jadi orang yang kaya harta itu orang yang bisa menepis, orang yang bisa menyingkirkan kemiskinan. Kalau tidak bisa dikesampingkan kemiskinannya, selama-lamanya miskin dia. Ini ngomong ikhtiar nih maksudnya ya. Dalam konsep ikhtiar, gak bisa mengatasi kemiskinan seumur hidup miskin. Kadzalika man lam yantafi bi qalilil ilmi, demikian juga orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan sedikit ilmu, fahuwa minal intifa'i bi katsirihi ab'adu, maka dia dalam mengambil manfaat banyaknya ilmu semakin jauh. Orang ukuran ya baik di sisi Tuhan itu berilmu dan beramal, al-ilmu wal amal gitu ya. Nah, sekarang bagaimana orang itu bisa banyak ilmunya, bisa mengambil manfaat dari yang kecil. Jadi belajar sedikit amali, belajar sedikit amali. Ya, kita belajar hadis, apa yang diajarkan hadis, apa yang diajarkan ulama, amalin dikit-dikit. Itu yang menyebabkan nanti jadi alim. Jadi gak bisa ilmu banyak karena belajar, gak bisa. Jadi harus dengan amal. Ya, jadi orang alim itu adalah
dia mengetahui dan dia mengamalkan. Pengen jadi ulama besar, lakukan. Yang kecil-kecil amali. Ya, apa contohnya? Doa-doa yang diajarkan sama Nabi, ya, cara-cara yang diajarkan sama Nabi dari yang kecil-kecil lakukan. Saya termasuk orang yang merasakan itu. Jadi kalau ketemu dengan hadis-hadis, ajaran-ajaran, ya, amali. Nah, tadi ini saya di Masjid Kuba, ya, Masjid Kuba, Joglo. Ya, ini salah satu yang di dalam ada 2 ayat itu yang hampir tidak masuk dalam kodifikasi. Nah, ayat yang kedua itu ayat 129, ya, surah Al-Baqarah atau surah At-Taubah itu, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha ilaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu ada beberapa periwayatan, ya, hadis mengatakan yang baca 7 kali pagi itu habis subuh, 7 kali sore atau malam, awal malam habis maghrib, maka kafahullahu ma ahamma, Allah akan cukupkan apa yang sedang dia merasa susah. Yang belum punya pasangan supaya dapat pasangan, yang belum jadi orang alim supaya jadi alim, yang belum bisa baca kitab supaya, yang belum punya anak hafal Quran supaya baca 7 kali. Itu yang diajarkan. Jadi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu, kalau mau dibaca waqaf, ya, la ilaha illa hu, ya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa, apa tadi? Alaihi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu, cukuplah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, fa in tawallaw, hai Muhammad, ya, wa sallallahu in tawallaw, kalau mereka berpaling, kau ajarkan, dia dengar kamu. Kau ajarkan, mana dia mau merusaknya. Kul, kau bilang, ucapkan, hasbiyallahu la ilaha illa hu, cukup buat saya Allah. La ilaha illa hu, tiada Tuhan kecuali Allah. Ya, terus alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal, menyerahkan urusanku. Wa huwa rabbul arsyil azim, Allah lah yang memiliki arasnya yang agung, bukan cuma dunia. Nah, itu sehingga urusan Nabi itu semuanya teratasi. Semua urusan Nabi itu teratasi. Nah, kalau kita nih, maksudnya nih, ini kan dapat nih, amali. Yang belum bisa baca kitab jadi baca kitab, yang belum alim jadi alim, yang belum punya pekerjaan, yang belum anaknya hafal Quran jadi hafal Quran, semua yang belum, ya. Nah, itu sayang itu, ya, kalau tidak dimanfaatkan. Jadi maknanya banyak itu dengan memperhatikan yang kecil, ya, banyak itu dengan memperhatikan yang kecil. 9 itu awalnya 1 itu 9. Waqala, dan berkata pula beliau, naza'al aqdara man istaqbaha min akhihi la yadkhulu tahtal ikhtiyari. Naza'al aqdar, melucuti, ya, kadar, ya, kadar, ukuran, level, melucuti level-level kehidupan
manistakbaha bin akhihi, dari orang yang memburuk-burukan keluarganya. Ya, ma la yadkhulu tahtal ikhtiyari, sesuatu yang tidak masuk dalam konsep ikhtiar. Jadi itu tidak dianggap usaha. Itu tidak dianggap bagian dari sesuatu yang semestinya dilakukan. Kalau mau ikhtiar itu bukan itu gitu. Kita mau maju tapi dengan cara menjelek-jelekan orang lain. Ada peribahasa, ya, menggapai yang di atas dengan menginjak pundak orang lain. Nah, ini yang dimaksud. Enggak boleh, itu bukan ikhtiar. Itu maksudnya kejelekan. Ya. Jangan menggapai sesuatu dengan menginjak pundak orang lain. Waqala, dan berkata beliau, ar-ridha biqada'i, ridha dengan ketetapan Tuhan, yantafi ma'ahul i'tirad 'ala Allah, menafikan pada orang yang memiliki ridha itu, ya, berpaling dari Tuhan. Jadi maknanya tidak termasuk berpaling dari Tuhan kalau punya sifat ridha. Nah, ini makom dalam tasawuf yang paling tinggi itu adalah ridha. Jadi mahabbah, di mana seseorang itu melakukan sesuatu itu karena kecintaan. Di atas levelnya yang terakhir itu adalah ridha. Jadi kalau ada orang mempertanyakan kenapa wali-wali itu tidak berdoa supaya COVID-19 itu diangkat, kenapa tidak berdoa, kan doanya kabul. Kenapa? Dia sudah ridho dengan apa saja maunya Tuhan. Jadi kalau dia berdoa, menurunkan derajat pada makom ridho kepada makom-makom di bawah. Bukannya dia lama, karena sudah ridho. Dan orang yang ridho itu nggak perlu dengan surga, nggak penting itu mati nanti masuk surga, nggak ada dalam kamus. Perkataan Rabi'ah al-Adawiyah itu salah satu contoh tentang ridho, ya. Iza kuntu aslamtu, ya, khaufan an-nari adkhilni minha. Ya Allah, kalau aku beribadah karena takut dengan neraka-Mu, lemparkan tubuh ini ke dalam neraka. Wa idza kuntu aslamtu an jannatik, ya, lam tadkhil minha, ya, lam tadkhil minni minha. Apabila aku melakukan ibadah ini karena memang mengharapkan surga-Mu, tutup pintu surga itu untuk aku. Wa idza kuntu aslamtu liwajhikal karim fala tuharrimni minhu. Apabila aku beribadah itu karena ridho dan pingin memandangmu, memandang wajahmu yang indah, maka jangan kau haramkan mata ini memandangmu. Kapan memandang? Nanti kalau di surga, karena tidak masuk, ya, tidak bisa melihat kecuali di surga. Jadi ada perangkatnya tuh. Bapak bisa lihat di sini ada perangkatnya, ada matanya, ada kornea. Orang yang tidak ada mata tapi tidak ada korneanya nggak bisa melihat saya. Orang yang melihat Allah itu di surga. Ada perangkatnya, masuk di surga dulu, mati dulu, masuk surga dulu. Tapi dia tidak pernah minta masuk surga. Kalau karena pengen masuk surga, tutupin. Kalau pengen karena takut neraka, masukin, lemparin. Tidak, aku ingin memandang dunia. Nah, ini adalah ridho, maka yang paling level teratas. Ini kita masih jauh, ya. Mana makam kita masih jauh. Ya itu tadi, buru-buru vaksinasi, buru-buru beli obat kalau pusing, buru-buru pakai payung, buru-buru pakai jas hujan. Belum ridho.
Padahal orang yang ridho, hujannya nggak mau nempel. Di Tebuireng itu ada Kiai Adlan An. Nah, dia pesantrennya putri di Cukir, tapi ngajar di pesantren putra Tebuireng. Di pesantren Tebuireng itu putri Cukir, laki di Tebuireng, ada lagi sebelah itu anaknya Mbah Hasim, tapi perempuan. Jalan, nah, kira-kira jauhnya di sini dari sini ke Gansit, lewat kita. Jalannya pelan, nunduk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salaman. Hujan dia enggak lari gitu. Sampai zuhur, sholat, Fathul Qorib. Atau Ma'ul Qorib, baca Fathul Qorib lagi. Seumur hidup Fathul Qorib doang. Tapi sampai di masjid dia cuma gini, udah nggak bahasa. Dan kalau masuk bab ya istisqa, doa, nah istisqa dibaca walaupun musim panas, hujan itu lewat doanya berhenti. Kenapa? Dia ridho aja di bahasa ya hujan biasa. Kita nah itu udah dibersihin belum? Jas hujan, payung. Ini makom yang paling tinggi. Jadi jangan dikira dia. Kan ada orang balik kan katanya. Kenapa sih dia nggak? Katanya ada wali. Kenapa nggak didoain? Kalau dia berdoa turun makom dia. Karena masih meminta. Ya. Jadi dia hanya doa itu panjang umur, bisa ibadah. Doa kuat ibadah, cuma itu yang ini. Waqala ya. Wa yabqa ma'ahu talabu lima yanbaghi an yatluba. Dan tersisa pada orang yang ridho itu at-talabu lima yanbaghi an yatluba, meminta sesuatu yang seyogianya memang untuk diminta. Wal harbu mimma minhul yahrab, dan dia akan lari dari segala sesuatu yang semestinya dia lari. Dia nggak meminta. Yang meminta apa? Supaya kuat. Kenapa? Makannya sedikit. Kenapa? Minumnya sedikit. Supaya kuat. Itu doang. Yang lainnya lari, nggak mau. Ya. Kalau kita bener-bener apa aja. Kalau diurut itu permintaan kita ada 112 yang kita minta. Dia minta yang siogianya dia minta, dia lari yang siogianya dia nggak mau. Waqala, dan bersabda, berkata dia, ad-dunya al-mahmudatu yallati yasilu biha ila fi'li khairin. Ad-dunya al-mahmudah, dunia yang terpuji itu. Jadi di dunia itu nggak semuanya jelek. Ya, ad-dunya al-mahmudah, dunia yang terpuji itu yallati yasilu biha, yaitu yang bisa menyampaikan dia dengan dunia itu ila fi'li khair, kepada perbuatan baik. Kalau sampai dia kepada perbuatan baik, itu bukan dunia, walaupun adanya di dunia. Sehingga dikatakan al-mar'atus shalihah laisa min mata'id dunya. Istri yang shalihah itu dia bukannya dunia. Walaupun istrinya ada tubuhnya, hidupnya, masih makan, masih minum, walaupun punya uang duniawi, tetapi ketika pemanfaatannya yabtaghi fima ataqallah, maka dia nilainya bukan dunia. Itu al-mahmudah, dunia yang terpuji. Nah sekarang sholat, sedekah, tapi bukan ya karena Allah mazmumah,
tercela. Padahal perbuatannya bagus. Au yanju biha min fi'li syarrin, atau selamat dia dengan dunia itu min fi'li syarrin, dari perbuatan buruk. Nah, ini menarik. Yanju biha min fi'li syarrin, dia bisa selamat, ya, yanju selamat, atau yunju, anja yunji, yunji yunju, ya, mereka itu bisa menyelamatkan biha dengan dunia itu min fi'li syarrin, dari perbuatan keburukan. Ini maksudnya. Ada seorang suami yang perbuatan baiknya itu cuma istrinya yang tahu kalau suaminya berbuat baik. Coba pikir nggak sama kita? Seorang suami berbuat baik, yang tahu perbuatan baik cuma istrinya doang. Masyarakat tahu dia buruk pekerja, jadi dia berdagang. Kalau sudah selesai berdagang, dapat untung, uangnya rada lumayan gitu, dia bilang ini untuk belanja, ini lebihnya aku ingin melakukan kebaikan, menyelamatkan diri orang lain dan untuk. Istrinya bilang silakan. Ngapain? Datang ke kedai minuman, maka dia beli beberapa botol minuman keras semampu dia beli, dan di jalanan dipecahin, diguyur, dibuang. Orang lain tahu dia peminum, orang lain tahu dia pemabuk, tapi dia tadi baru menyelamatkan orang sehingga tidak kebagian minum. Tidak kebagian minum. Kalau dia beli, dia buang. Kalau dapat duit lagi, istrinya tidak cemburu, dia berangkat. Maka beberapa wanita-wanita pelacur yang ada tempatnya itu, dia bilang malam ini pintumu kunci, aku bayar untuk 1 malam. Lihat lagi, berapa pintu yang dia kunci? Maka wanita itu tidak mau, karena memegang janji, dia sudah dibayar. Dia tutup pintu orang lain untuk melakukan. Cuma istrinya yang tahu. Dan dia mengatakan, aku ingin nanti kalau mati yang mensolatkan aku imamnya adalah, ya, adalah Al-Amin, ya, seorang presiden. Bener mati ini dia, matinya dilalah di tengah jalan. Maka dia nggak diuruti. Pemabok, pezina, nggak ada orang yang mau. Maka istrinya cuma nangis, dia nggak bisa ngangkat. Amir lewat situ, Amir lewat situ, ayo urusin. Karena yang memerintahkan telunjuknya Amir, maka dibersihin, diangkat, sholat, diimami, ya, oleh si Amir. Maka ditanya istrinya, apa perbuatan suamimu sehingga orang lain tidak mau mengangkatnya, tidak mau memandikan, tidak mau mensolat? Diceritain, kalau dia punya uang, dia beli minuman, dipendam, dibuat. Tujuannya supaya orang tidak bisa mabuk. Kalau dia punya uang besar, dia tutup beberapa pintu supaya orang tidak melakukan kesalahan. Nangis, ambil itu nangis. Dan dia mengatakan sebelum meninggal, nanti aku minta supaya disolatkan aku. Anak Amir, anak Amir, anak Amir, anak Amir. Aku Amir, aku yang sholatin tadi, aku yang jadi imam. Doanya kau. Nah, ini orang yang menyelamatkan. Tapi yang tahu cuma istrinya doang. Orang tahu dia buruk karena pelaku pemabuk dan zina. Jadi jangan salah lihat ya. Jangan tajam memandang. Yang begini nih pusing. Ya
Bagaimana Amir bisa datang di sana imamnya di situ? Kalau bukan doanya dikabulkan. Ini Amir ini Amir. Itu boleh yanju atau yunju. Jadi tergantung kita, kan gak ada harakatnya itu. Kalau gak ada harakatnya kan bebas kita mau arti apa. Ya, asal kita bisa menjelaskannya. Tergantung modalnya aja kita menceritakan apa. Wa dunyal mubahatu hiya allati la yaqa'u bisababiha fi ta'ti mahkurin wala rukubin mahzurin. Wa dunyal madmumatu ala lisanil kitabi was sunnati hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin. Wa dunyal mubahatu, dunia yang mubah, yang mubah itu yang lati layak kaum bisa babiha, yaitu yang tidak dapat menjadikan dengan sebab adanya yang mubah itu fitah kimakmurin, di dalam meninggalkan apa yang diperintahkan, tidak meninggalkan yang diperintah. Wala rukubin mahdurin, dan tidak juga melaksanakan yang dilarang. Itu namanya mubah. Wa dunyal madmumatu, sementara dunia yang tercela, ala lisanil kitab wa sunnati, berdasarkan Al-Quran dan hadis sunnah, iyallati yaqa'u bisababiha, yaitu dunia yang dengan dunia itu tadi fitar qita'atin, menyebabkan dia jauh dari ketaatan, au fi'li maksiatin, atau dapat dunia yang dapat mengerjakan perbuatan maksiat. Makanya kalau usaha dagang lagi nggak untung, diem aja. Karena bisa jadi kalau itu duitnya dapat hari itu banyak, enggak di situ dia nggak ngaji dia. Pergi sudah, udah jauh, nggak ngaji. Jadi Tuhan sayang sama dia. Ini duitnya nggak banyak. Jadi ngaji dah, nggak ada duit. Emang ngajinya kalau lagi nggak ada duit. Waqala, dan berkata beliau, minan nasi, di antara manusia, man yaktafi bil isyarati anit ta'yin, orang yang merasa cukup dengan isyarat, anit ta'yin, dari hal yang ditunjuk secara tertentu. Jadi nggak usah diucapin gitu. Orang itu sudah mengerti dengan isyarat. Demen sama perempuannya juga demen. Isyaratnya kelihatan. Apa? Ada gestur, ada bahasa tubuh. Dia kelilipan juga disangkanya kedipin. Orang dia demen, ada mah kelilipan. Kenapa? Dia paham dengan isyarat. Wa minhum man yahtaju ila tasri, dan di antara mereka orang yang butuh ila tasri, kepada penjelasan. Ma'arifki wadin, disertai dengan rifki, kasih sayang, wadin, kelembutan. Ada orang yang seperti itu. Ini nih, kita nih maksudnya nih, para ustadz, para mubadik, para kiai, jangan pukul rata mad'u itu. Mad'u itu audiensi. Orang yang kita hadapi itu jangan dipukul rata. Di masyarakat itu nggak usah ngomong dengan bahasa yang vulgar. Dengan isyarat aja udah ngerti dia. Sama kan murid kita juga gitu doang. Nggak ngomong. Gestur gurunya dia udah tahu. Guru mah udah paham. Apa? Asinan. Udah tahu ya. Tapi ada orang
kagak paham kalau nggak dijelasin. Nah, ada juga tuh ini saya ini, oh paham ya. Emang ada, jadi jangan disamain gitu. Jadi kalau sama dia, nggak usah vulgar dengan bahasa-bahasa, ya isyarat dia sudah paham. Tapi ada orang butuh kepada tasrih, itu pun tasrihnya mesti lembut, ya dideketin. Kalau ketemu, ya mesti ditepuk, ya mesti disalamin sebentar-bentar ditanyain, kayak cewek. Ada orang begitu. Ya. Wa minhum man lam, ya man la yaddi bihi illa at-ta'nif. Orang yang tidak berubah illa ta'nif, kecuali dengan teguran keras, wa tahsyin, jangan apa itu kasar. Kenapa yang sama ini kok kenceng gitu? Guru udah tahu ini mah uratnya urat kerbau, mesti digebuk baru jalan. Ada orang itu. Jadi dia harus ditegur dengan keras, harus dengan kasar. Wa man lam yantafi biza, ya, biza ai bihadza gitu. Dan orang yang tidak bermanfaat dengan ini, ya, wala bizaka, dan yang tidak dengan yang sebelumnya, fahuwa minasyayatin, syaitan dia. Ya, pakai isyarat kagak paham. Bisa pakai isyarat gitu, agak nyambung, nggak connect. Ya, dijelasin dengan penuh kasih sayang, ada berubah juga. Dikencengin, ya, nggak berubah juga. Setan. Waliha ulail arba'ati, dan pada 4 hal yang dimaksud itu tadi, amsalun minal bahain, perumpamaannya ada pada binatang. Binatang itu begitu. Pamasalul awal, contoh yang pertama, ya, orang yang cukup dengan isyaratnya. Masalud dabatil muzallalah, perumpamaan binatang yang sudah ditundukkan. Udah nurut, binatang yang sudah nurut. Anjing, ya. Tapi apa saja itu? Macan, kata kalau melihat, ya, macan yang sudah ditundukkan itu, nah, pakai isyarat aja. Binatang-binatang sirkus itu dengan isyarat. Ada batin muzallal. Tastagni an taljamaha au tadribaha, maka tidak memerlukan lagi untuk, ya, antal jamaah, kau membuatkan iljam itu, ya, ikatan apa itu, ya, cucuk, ya, au tadribaha, dan kau tidak perlu memukulnya. Ada binatang, ya, ada batul mudallal, kasih angkat itu lompat, ya. Wa matsalus tsani, dan contoh yang kedua, yaitu orang yang memerlukan penjelasan dengan kelembutan. Masalud dabatil lati taktafi bil khitami, perumpamaan binatang yang cukup dengan khitam, ya. Khitam ini haluan. Apa itu? Bahasa Indonesianya haluan. Kerbau, sapi, ada binatang yang cucup dengan khitam haluan. Duna dorbi, nggak perlu dipukul. Ditarik khitamnya ikut, ya. Sehingga ada peribahasa ini, Om Numang di Kebayoran namanya. Buat apa jadi pimpinan
Buat apa jadi kepala kalau kepalanya kepala kerbau? Kemana-mana dituntun oleh bocah anon. Wah itu tajam tuh. Lebih baik jadi buntut walaupun buntut macan. Ada yang berani sama buntut macan, lari orang. Walaupun buntut. Maknanya apa? Kalau jadi pimpinan itu jangan sampai jadi binatang yang dikhitom, ya, diketuk hidung, boneka, ya. Dan itu menunjukkan kebodohan. Wa masalur rabi'i, dan perumpamaan yang keempat, ya. Orang yang tidak berubah kecuali dengan ditegur dengan keras. Masalud dabatul lati'in khotamtaha, yaitu binatang yang bila kau buatkan karuan, au darabtaha, atau kau pukul, izdadat nufura, maka bertambah-tambah tidak nurutnya. Nufur, ya, apa itu, disersi, ya, nufur. Malah tidak ini. Ada nggak binatang apa? Himar. Himar itu, coba deh. Himar itu binatang yang ketika dimakan dagingnya harus dicuci tangannya. Bahkan ada hadis yang mengatakan dia itu haram dimakan. Himar, keledai. Di Inggris atau di mana saya lupa tempat, pokoknya di Eropa ada lomba himar, keledai. Tapi semua ini, jadi keledainya itu dinaikin, tapi semua jokinya itu bawa kompor. Di ranselnya gede, kompor, penggorengan, telur, minyak, ratakan rata. Yang belum nonton dengerin ini. Ini contohnya nggak ada di kitab, ada di TV. 10 tahun yang lalu nonton. Perlombaan juga. Saya juga baru tahu. Lari kenceng berhenti aja cit. Kalau dia udah capek dia mau berhenti, dipukul, dipatahin kakinya nggak berhenti. Aman. Turun yang punya, hidupin kompor, masakin gorengan, masukin minyak, ya. Telur 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kasih bumbu. Masaknya di sini. Ini udah. Nah, bau apa? Telur ceplok. Udah rapi, udah dingin, dikasih makan. Kenceng banget lari. Digebuk, dipatahin, udah banyak. Namanya sobek ininya. Jadi kaluan tidak manfaat buat keledai. Keledai itu simbol kebodohan. Keledai mengangkut tumpukan kitab, tidak ada manfaat kitab itu. Wa qala in syi'ta an takuna hurran fakru, ya, kullu amrin ilam tatrukhu ikhtiaran taraktahu ittiraran. Dan beliau mengatakan in syi'ta an takuna hurran, apabila kau bermaksud menjadi orang yang merdeka, fakru kullu amrin, tinggalkan semua urusan. Artinya jangan semua urusan itu, ya, segala yang apa itu perintah itu tinggalkan, ya. Merdeka. Ilam tatrukhu ikhtiaran, bila kau tidak meninggalkannya sebagai satu ikhtiar, usaha, tarok tahu ittiraharan, kau akan ditinggalkan menjadi orang yang menderita.
Waqala, dan berkata beliau, ma'urifa qadru syai'i bimisli jiddihi. Tidaklah diketahui kadar sesuatu itu bimisli jiddihi dengan perumpamaan lawanannya. Ya. Jadi kalau mau, tidaklah sesuatu itu, tidak mesti mengetahui sesuatu itu dengan melihat lawanannya. Artinya gini, mau mengetahui wanita itu harus kenal laki-laki gitu. Kalau mau tahu malam itu harus kenal siang, enggak mesti gitu. Jadi ma'urifa qadru syai' bimisli jiddi. Wala taslal masab bimisli dzikri ma usiba bimisli musibatihi. Wala tasla, dan ia tidak ingat al-masab, al-musabah, ya, apa yang tertimpa, yang terkena dia musibah, bimisli dzikri ma usiba, dengan perumpamaan menyebutkan man usiba, orang yang terkena musibah, bimisli musibatihi, dianggap seperti musibah terhadap dirinya sendiri. Jadi tidaklah sesuatu kadar itu dipahami dengan lawanannya, dan tidak ingat musibah itu dengan umpama mengingatkan orang yang terkena musibah seakan-akan musibah itu tertimpa dengan diri. Wa qala man asqalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fa huwa abdul habra. Wallahu